Halo sahabat inovasi, jumpa lagi bersama saya Yosifa Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita telah kehadiran seorang narasumber yang tentunya sangat inovatif, yaitu Habjari Harman MKM. Beliau adalah tenaga kesehatan inovatif dari RSUD Palembang Bari. Dengan judul inovasinya Cempedak. Nah, seperti apa inovasinya? Ikuti perbincangan kami dengan narasumber kita kali ini. Langsung saja kita sapa. Selamat datang nih Mas Habjari ya? Yari boleh Bu. Oke, saya panggil Yari aja ya. Siap. Oke, baik. Nah, ini apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik dan luar biasa Bu. Oke, alhamdulillah sehat selalu ya. Sehat selalu. Oke, baik. Nah, ini Mas Yari tadi judul inovasinya Cempedak. Saya juga penasaran ini, inovasi ini Cempedak nih emang dari buah cempedak atau seperti ini apa nih? Ya baik Bu, memang begitu dengar cempedak kita mendengar suatu buah-buahan Bu ya, Iya. yang sering familiar di Sumatera khususnya. Cempedak ini merupakan singkatan Ibu, yaitu di mana sebagai posisi saya di staf Didiklat, Cempedak itu hubungannya adalah cek mandiri, pelatihan dan kursus. Suatu singkatan Ibu. Ini suatu singkatan. Jadi memang Mas Yari sengaja ya memilih judul inovasi yang sedemikian rupa ini menjadi suatu ketertarikan membuat orang tertarik untuk mengetahui lebih jauh Bu, tentang inovasi ini. Betul Ibu. Oke, baik. Jadi ini merupakan singkatan dari cek mandiri, pelatihan dan kursus. Oke, jadi ini adalah salah satu inovasi untuk di bidang atau di bidang pelatihan dan pendidikan ya. Di Diklat di RSUD Palembang Bari, di mana sasarannya itu adalah para pegawai yang mengikuti pelatihan di RSUD Palembang Bari, seperti itu Bu. Oke, jadi nah ini latar belakang tentu saja ya, setelah inovasi ini pasti ada sesuatu yang ingin kita atasi ya. Iya betul. Untuk mengatasi suatu persoalan yang menjadi suatu keresahan mungkin di lingkungan internal Mas Yari ya. Iya. Nah betul, ini apa yang menjadi latar belakang munculnya ide inovasi ini? Latar belakang yang sederhana Bu ya, tentunya ingin memberikan kemudahan Ibu bagi para peserta pelatihan, di mana kami secara berkala mengadakan pelatihan internal yang disebut dengan in-house training yang diselenggarakan oleh Diklat RSUD Palembang Bari, itu untuk memudahkan para peserta. Bagaimana Cempedak ini adalah sebenarnya suatu link Ibu, suatu link terpadu di mana di situ peserta dapat memanfaatkan kemudahan seperti pada saat mengisi presensi, kemudian mendapatkan materi, kemudian juga memberikan feedback, bahkan memberikan masukan dan saran, termasuk juga nanti untuk dapat mengunduh sertifikat secara mandiri bagi para peserta Ibu. Dan juga ada banyak informasi yang akan ditemukan dalam link tersebut, begitu Ibu. Oke, jadi memang ini adalah suatu link ya, inovasi berbasis link ya, Iya, betul. bukan beraplikasi ya. Betul Ibu. Jadi link website ya. Nah ini websitenya apa? Oke, yang platform yang kita pakai itu adalah yang sering dipakai anak muda sekarang, yaitu kalau ditulisnya lynk.id atau link ID. Di situ platformnya bersifat free, open source, jadi kita bisa meng-create sendiri apa yang ingin kita sampaikan. Dan biasanya platform ini dipakai untuk para content creator maupun para pebisnis untuk mendagangkan jualannya. Nah ini kita coba untuk meng-create sendiri sesuai kebutuhan, di mana di situ kita ciptakan sendiri menu-menu yang terintegrasi dengan Google Drive, Google Form, kemudian YouTube, Facebook dan sebagainya. Jadi intinya untuk mempermudah dalam pelaksanaan pelatihan Diklat di RSUD Palembang Bari, seperti itu Ibu. Jadi memang inovasi itu adalah untuk membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah ya. Betul Ibu, betul. Ya karena selama ini tentu saja ya, karena saya juga pernah mengikuti Diklat, kadang-kadang kita
untuk mendapatkan bahan materi, betul. terus mengisi absen, Iya, ini kayaknya mesti ke sini, iya, mesti ke alamat ini, mesti kadang-kadang masih ada yang manual manual. kadang, Nah, iya. itu yang akhirnya apa? Dokumentasi kegiatan aja Iya, itu kadang-kadang bisa tercecer. betul, 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 Dan Bu. ini tidak terkomunikasi dengan baik. Nah, mungkin itu juga Betul. yang menjadi tujuan adanya inovasi ini ya, Mas ya? Iya, betul sekali, Bu. Di mana kami juga dari internal sendiri dari tim Diklat juga itu memudahkan juga dalam penyusunan Mhm. pelaporan dan sebagainya, evaluasi dan sebagainya karena semua rekaman atau database-nya sudah ada di Google Drive kita masing-masing di Diklat sendiri. Jadi Oke. ketika ada stakeholder terkait minta pelaporan, evaluasi dan sebagainya, kita sudah siap. Di mana dulu pengalaman sebelum-sebelumnya kita agak kesulitan misalnya untuk dokumentasi foto, Oke. laporan, tanda tangan dan sebagainya. Nah, dengan adanya itu, begitu ada pemeriksaan dan sebagainya, kita udah siap, udah ready gitu, Bu. Tinggal menarik data dari Google Drive kita yang miliki gitu, Bu. Oke, jadi link Cempedak ini merupakan suatu, boleh dibilang ini rumahnya ya? Betul, Ibu. Rumahnya yang tentu saja dilengkapi dengan fitur-fitur yang sudah apa, sesuai dengan kebutuhan Sesuai dengan kebutuhan internal kita. internal Iya, untuk pengadaan pendidikan dan pelatihan betul, ya. Ibu. Dan tentu saja kalau setahu saya, kadang-kadang kita suruh ngisi, ambil di Google Drive Iya, gitu atau mengisi, absen atau itu Google Form. Google Iya, Form. Nah, ini artinya sudah terkoneksi semua dalam satu, link tadi. link Cempedak Iya, betul, ini. Ibu. Artinya kita cukup menggunakan satu Satu link. satu link ya, Heeh. semuanya bisa terakomodir dengan Terakomodir, Bu. Dan link itu. uniknya ini bisa direplikasi, Bu, oleh Oke, siapapun. mhm, Jadi ketika ada instansi atau perorangan yang ingin mencoba untuk mhm membuat ini mhm bisa mhm. sebenarnya. Dan tanda kutip ini tidak butuh perlu keahlian khusus seperti misalnya Mhm harus mhm. basicnya adalah programmer dan Mhm sebagainya karena mhm. saya sendiri bukan programmer namun Oke. bisa untuk meng-create secara sederhana dan Mhm. bermanfaat gitu, Bu, bagi pengguna pelayanan diklat di RSUD Palembang Bari seperti itu, Bu. Oke. Nah, ini menarik ya, dibilang sederhana, semua orang pun bisa. Nah, apakah tadi bilang, apakah memang inovasi ini, apa, Mas Yari sendirian atau memang ada tim-tim lagi untuk melakukan inovasi ini? Oh ya, karena sebetulnya era sekarang ini sudah tidak ada lagi namanya Superman, Bu, ya. Yang Iya, adanya adalah super team. super Jadi tim, tentunya betul. saya sendiri juga bersama dengan Mhm teman-teman, mhm. tentunya juga tak lepas dukungan Oke. dari Ibu Direktur, Mhm kemudian jajaran wakil direktur dan sebagainya untuk mendukung penuh, termasuk mhm juga dari Pokja Pelayanan Publik di mhm RSUD Palembang Bari. Jadi dukungan dari jajaran direksi, kemudian dari jajaran dari Diklat dan mhm. setiap stakeholder terkait itu alhamdulillah saling mendukung dan tentunya saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dan bantuan dari mereka semua, Bu. Oke, jadi memang tim pendukung itu sangat Betul, diperlukan, Ibu, iya. terutama untuk penyempurnaan inovasi ini Betul, sendiri ya. sangat betul, Karena, Bu, sepakat. semakin banyak orang melihat, inovasi ini semakin banyak masukan ya, Pak, ya. Tentunya Betul, ini Ibu. akan menjadi, menjadi motivasi kita juga untuk melakukan penyempurnaan pada inovasi-inovasi ini. Dan tentu saja ini walaupun ada kritik juga kritik membangun Siap, ya. betul, betul, Bu. Heeh. Nah, oke, baik. Nah, ini cara kerja inovasinya seperti apa? Mhm. Mungkin bisa disampaikan. Oke, langkah awal kalau kita ingin untuk mereplikasi ini, ya jelas kita seperti biasa pada lazimnya, kita harus membuat akun dulu. Mhm. Akun pada link ID, kemudian pakai alamat email dan sebagainya. Nah, dari situ kita juga harus mempersiapkan kamar-kamarnya. Oke. Jadi link ID ini seperti rumah, di situ ada kamar-kamarnya. Mau kita, kamar-kamar ini bisa terhubung di Google Drive atau Mhm. penyimpanan cloud dan sebagainya. Intinya berupa link saja di mana kita buatkan rumahnya. Mmm. Kemudian juga bisa untuk media informasi, misal kita tautkan atau cantolkan di YouTube juga bisa. Jadi tinggal kita mengolah rumahnya, kemudian lagi dan lagi juga kita harus juga perlu kolaborasi juga dengan atasan terkait atau dinas dengan bagian terkait masalah publikasi. Karena Oke, tidaklah semua yang dipublish di link tersebut kecuali mendapatkan persetujuan, betul. termasuk sertifikat dan sebagainya dan materi dan sebagainya. Jadi cara kerjanya cukup gampang bagi pengguna.
Bagi pengguna cukup mengetik saja link ID garis miring misalnya cempeda atau apapun yang mau dibikin, langsung diarahkan pada menu, tinggal mengklik saja misalnya pada menu presensi, menu materi atau menu evaluasi feedback maupun menu video dan sebagainya. Hanya seperti itu, Bu. Oke. Nah, kalau ini kan link semua orang artinya bisa membuka. Betul, Apakah Ibu. ini ada semacam harus masuk ke sana kan ini khusus untuk peserta diklat. Iya. Apakah harus login dulu? Mm-mm. Terus ada juga login user ID tentu saja password. Apakah itu juga ada? Oke, username atau password kalau untuk link ID ini tidak perlu. Karena Oke. beberapa pengalaman sebelumnya kadang-kadang kita sering lupa terkait Oke. username, password, dan itu menimbulkan suatu masalah juga ketika untuk masuk ke suatu layanan aplikasi dan sebagainya. Nah, kalau untuk link ID ini dia sifatnya open. Jadi begitu klik alamat situsnya itu bisa langsung menerima atau mengakses apapun yang ada di situ. Jadi sifatnya open. Nah, kecuali kalau memang kita mau bikin, kita bisa meng-create sendiri menu-menu yang misalnya kamarnya dikunci atau kamarnya harus ada akses tertentu bisa. Oke. Jadi selama kita menganggap ini informasinya umum, Oke. bagus untuk publik, untuk pengetahuan dan pendidikan, ya monggo silakan diakses Oke. puas-puasnya seperti Nah itu. itu karena kan seperti tadi disampaikan bahwa sertifikat pun disampaikan Iya, lewat link sana. betul. Nah, biasanya sertifikat kan ini orang per orang, Iya. ya kan? Nah khawatirnya nanti kalau tidak ada keamanan di sana, mungkin bisa dipergunakan Oke. orang luar gitu Siap, siap. kan? Karena link ini kan Betul, bebas ya, betul. termasuk saya juga bisa Betul, buka. betul. Bisa, Padahal saya bisa, bukan Ibu. peserta kan? Bisa. Nah ini bagaimana nih? Oke, kita mempunyai solusi sederhana yaitu kita ada barcode, Bu. Barcode di Oke. sertifikat tersebut yang kita barcode scan itu di situ hanya memuat nama-nama peserta pelatihan. Jadi bisa saja orang misalnya mengunduh sertifikat kita kemudian mengganti namanya yang bersangkutan padahal dia tidak mengikuti, itu bisa ketahuan ketika di barcode. Oke. Oh, nama kamu nggak ada sebenarnya ini. Artinya udah terbukti Oke. melakukan penipuan seperti itu. Kita bisa Oke. saja. Jadi yang termasuk dengan melampirkan surat tugas resmi peserta pelatihan dan sebagainya itu Oke. kita masukkan tanamkan di barcode. Jadi Oke. siapapun kalau mau mengaku-ngaku ikut kita cek dulu ininya barcode-nya itu. seperti itu. Jadi memang ternyata walaupun ini terbuka Iya. untuk umum, tapi tetap ada satu keamanan yang memang hal-hal atau surat-surat penting itu tidak bisa langsung Betul, diakses Ibu. ya, dan Iya. sudah diberikan keamanan Iya. ya dengan melalui barcode tadi. Mungkin Betul. untuk materi pelajaran Ya, boleh, mungkin itu silakan bisa itu. dibuka oleh Iya, siapapun benar, Ibu. kan. Jadi memang ada hal-hal yang bisa disampaikan Ya, terbuka, ada ibaratnya. juga ada yang kamar-kamar tadi yang dikunci ya. Kamar dikunci, kamar privasi seperti Jadi itu. cukup aman sebenarnya ya Iya, untuk kalau untuk link cempeda ini. betul, Bu. Yang bisa saja kan ada orang juga Bisa. iseng ya menambahkan fitur Betul, apa betul. kamar ya seperti kita tahu Ha-ha. sekarang kan keterbukaan informasi kadang-kadang yang sudah terkunci aja bisa Kalau- dihack kan gitu. Kalau untuk menambah kamar itu wewenangnya operator, Bu. Jadi nggak Oke. bisa. Oh, Jadi oke. user tuh hanya sekedar mengklik apa yang disajikan. Jadi harus ada admin khusus untuk link ini. Oke. Nah, dalam hal ini mungkin saya diberi kesempatan sebagai operatornya. Jadi yang menciptakan kamar-kamar, yang memberikan akses kamar-kamar tersebut, ya kalau bisa satu orang, jangan terlalu banyak. Oh, iya. Karena di situ dia menghandle untuk tadi untuk mengantisipasi, Bu, hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Seperti itu, Jadi Bu. memang ternyata link ini tidak hanya disediakan, tapi juga ada petugas-petugas yang Iya. melakukan mungkin perbaikan Betul, atau Ibu. penambahan fitur-fitur Penambahan di fitur dan dalamnya. sebagainya. Dan tentu saja ini mempunyai user sendiri ya, Iya, dan betul. tidak semua orang Iya, betul, diketahui. itu, Bu. Betul. Jadi peserta hanya menikmati apa yang Apa yang disampaikan disampaikan. oleh dalam link Link ini, Cempeda Cempeda ini. ini. Iya, Nah, betul. dalam pelaksanaan ini udah sejak tahun berapa, Pak? Ini mulai ketika saya pindah, sebetulnya saya dari Puskesmas, Ibu ya. Sebetulnya saya dari 15 tahun di Puskesmas Gandus di Palembang. Kemudian saya bergabung di Diklat itu Februari 2022, Bu. Lebih kurang 1 tahunan, Bu. Oke, Ya. iya. Nah, makanya di situ ketika peralihan masa pandemi Covid seperti itu, di mana harus ada tuntutan di mana seluruh pegawai itu dia harus terpapar dengan ilmu pengetahuan basic seperti Iya. BHD, kemudian PPI dan sebagainya. Ini bagaimana? Sedangkan jumlah seluruh pegawai ini adalah sampai 800 lebih, Bu, Nah, di RSUD itu. Palembang Bari. Sedangkan kita punya tanggung jawab bagaimana informasi di Diklat ini harus tersampaikan. Makanya
dengan solusi itulah meramu sehingga terciptalah Cempedak, Bu. Oke, Lebih jadi kurang 1 tahun lebih, ternyata Bu. pandemi juga menjadi Iya, suatu peluang ya iya untuk betul, Bu. kita berkreativitas Iya, bagaimana mengatasi masalah yang harusnya tetap kita betul Ibu. lakukan, suatu Iya, pekerjaan harus kita lakukan apapun kondisinya. betul Ibu. Oke, nah ini sudah cukup lama, sudah hampir sudah setahun lebih ya, Iya, sudah hampir 1 setahun tahun. setengah lah ya Iya kalau betul ini Ibu. berjalannya. Nah sejauh ini mulai dari pelaksanaan, mungkin juga pada saat membuat Mhm. aplikasi, apa saja hambatan mungkin tantangan yang dihadapin Mas Yari bersama timnya? Iya, betul Ibu. Memang adanya perubahan secara berkelanjutan dan mendadak tentunya tidak kita pungkiri pasti adanya hambatan Ibu. Di Oke. mana mungkin secara dahulu kita menyelenggarakan pelatihan ya sifatnya masih belum seperti saat ini. Mhm. Ketika kita terapkan, ada mungkin beberapa teman-teman kita yang tanda kutip ya mungkin belum terbiasa Ibu. Iya, Belum terbiasa biasa offline ya, belum terbiasa mengisi link, mengisi. belum terbiasa untuk ngisi presensi dan Iya, sebagainya. Sedangkan kita mencoba mengharapkan Bapak Ibu tolong diisi presensinya ini sebagai tanda bukti kami untuk mengecek kehadiran dan ada. untuk sertifikatnya seperti Mhm itu. mhm mhm. Mungkin selama ini tidak perlu perlu diperhatikan, tapi bagi teman-teman yang tanda kutip mungkin Mhm. yang mungkin sudah ininya apa pikirannya atau pandangannya mungkin tidak sempat dan sebagainya, itu agak kurang untuk Mmm, mematuhi atau menjalankan apa yang kami sarankan. iya. Tapi tentunya sekarang ini karena sudah terbiasa Ibu, jadi sedikit demi sedikit teman-teman yang dulunya mungkin belum bisa mengisi Mhm link dan sebagainya, mhm. itu sudah mulai terbiasa gitu Bu. Kalau ada pelatihan diklat Bari, itu jangan tidak lupa membuka link Cempedak, seperti itu. Oke, jadi target, Mas Yari ya sebagai, penyelenggara ke Iya, bidang diklat. diklat itu bisa tercapai apapun kondisinya Iya betul dan Bu. tidak Jadi menjadi sudah penghalang nyantol, ya? kalau mau lihat pelatihan lihat di Cempedak gitu Oh, aja Bu. oke. Ada Info-info pelatihan, pelatihan juga ada. pelaksanaan pelatihan, jadwal pelatihan pun ada di Jadwal sana? pelatihan juga kan kita coba susun jadi Mhm bisa dilihat di Cempedak juga. Misalnya ada pelatihan misal dalam seminggu ini kita mhm. langsung kabarkan di link tersebut bahwa ada pelatihan loh dan kemudian juga Oke. eh, baik itu pelatihan internal maupun eksternal kita Mhm. bisa sampaikan gitu Bu. Oke, jadi Termasuk memang media juga. awalnya link ini cuman untuk, sebagai fasilitas fasilitas dalam pelaksanaan diklat ternyata justru berkembang Iya, menjadi tempat informasi ya? bisa Ibu, bisa. Oke, jadi sangat baik Bahkan sekali. eh, Mhm, peluang ke depan bahwa saat ini RSUD Palembang Bari ini lagi berproses menjadi institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi, Bu. oke Maka tentunya kami akan bersiap-siap juga untuk mengadakan pelatihan yang sifatnya eksternal. oke. Nah, tentu di mana di situ ada beberapa hal yang harus kita sampaikan Mhm, terkait biaya pelatihan dan sebagainya. Nah, itu iya, juga bisa diakomodir, dioptimalisasi dari link tersebut. link Cempedak. Misalnya eh, terkait registrasi pembayaran pelatihan dan sebagainya. Mhm, Jika ingin dikembangkan lebih lanjut seperti itu, Bu. oke dan mungkin itu juga menjadi rencana ke depannya, Bisa, Bu, ya Mas menjadi Yari? optimalisasi link Cempedak untuk menuju institusi penyelenggara pelatihan akreditasi di RSUD Palembang Bari gitu, Bu. Oke, dan ini tentu saja ya kalau akreditasi dengan adanya inovasi ini tentu saja ini menjadi satu penilaian tersendiri ya. Iya, betul, Ibu. Dan ini juga bisa mendapatkan nilai yang terbaik mungkin ya dengan Iya, melalui mudah-mudahan, Ibu. inovasi. Betul, Ibu. Oke, Mas Yari ini sangat baik sekali inovasinya dan ini tentu saja ini adalah salah satu upaya peningkatan kinerja kita di Betul, bidang Ibu. pendidikan dan pelatihan Iya, yang semakin hari ini juga kita dituntut ya di ASN ini betul, ya Ibu. kita punya target atau kebutuhan pendidikan dan diklat Iya, untuk para ASN. iya. Nah, apalagi sekarang ya kita sekarang ini mungkin juga tidak hanya kemarin pandemi ya, Mhm. ini pada saat ini kita Sudah lagi mulai. ada asap Iya, ya gitu kan, mungkinan juga kalau ini enggak ini juga kita juga bisa WFH kembali kan iya, dan ini sangat bermanfaat untuk tetap melaksanakan kegiatan dan kegiatan, Bu. pelayanan kita di bidang pendidikan dan Betul, Ibu. pelatihan. Oke, sangat baik sekali Mas Yari. Mungkin ini ke depannya akan dikembangkan lagi, mungkin untuk tidak hanya di pendidikan dan pelatihan, mungkin juga direplikasi di Bisa, bidang-bidang lain. bisa, Ibu.
Ya, Jadi kami baik. berharap juga agar yang namanya inovasi itu yang sederhana dan intinya bisa direplikasi, bisa Oke. ditiru dan bisa digunakan siapapun gitu Bu. Jadi Hmm. mari kita manfaatkan kemudahan teknologi ini terutama terkait aplikasi dan sebagainya agar untuk mempermudah kita, bukan tanda Betul. kutip mempersulit. Nah, yang sekarang ini Betul. mungkin perlu pembiasaan untuk Ya, menghadapi itu tersebut. karena memang merubah kebiasaan itu bukan hal yang Iya, gampang betul, ya, pelan-pelan Bu. pelan-pelan. Tapi sebenarnya inovasi ini dibuat justru untuk mempermudah Mempermudah. suatu pekerjaan. Iya, mempermudah Oke. ya bagi diklat sendiri maupun Iya, mempermudah bagi pengguna peserta. peserta lain diklat itu. Oke, baik. Nah, terakhir Mas Yari, sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada tim-tim inovasinya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur RSUD Palembang Bari yang terhormat Ibu Dr. Hajah Makiani SHM Mars yang telah memberikan support dan dukungan terhadap kinerja dari Diklat RSUD Palembang Bari, termasuk juga dari jajaran Wakil Direktur yang juga mensupport penuh, juga termasuk Ketua Pokja Pelayanan Publik yang terhormat Dr. Amalia Mkes beserta timnya yang terus berupaya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan khususnya bagi pegawai RSUD Palembang Bari dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Juga yang tidak saya lupa untuk ucapkan terima kasih kepada Kabak Diklat yaitu Bapak Bembi Farijal STP IMM dan Ibu Rizka Primana SKM MKM selaku Katim dari Diklat RSUD Palembang Bari beserta kawan-kawan yang lainnya. Begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Yari untuk kedatangannya hari ini. Terima Mungkin di kasih. lain waktu kita bisa berjumpa lagi untuk berbagi inovasi, berbagi informasi, dan mungkin menjadi motivasi, inspirasi ya Mas Yari Iya, untuk siap Bu. sahabat inovasi juga berinovasi Betul, Bu. tentunya. Kami tunggu inovasi-inovasinya, atau juga bisa jadi ini pengembangan dari inovasi ini sendiri ya Mas Betul, Yari Bu. ya. Iya. Oke, salam sehat Mas Yari, tetap semangat dalam berinovasi tentunya. Baik, Bu. Oke, sahabat inovasi, nah demikianlah perbincangan kita hari ini dengan podcast kita yang tentunya sangat inspiratif ya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Mas Yari ini membuat sahabat inovasi juga termotivasi ya untuk berinovasi. Nah, bagi bagian-bagian pendidikan dan diklat ini ada satu inovasi yang mungkin bisa direplikasi di instansi-instansinya. Nah, untuk lebih lanjut atau lebih lanjut tentang informasi inovasi ini bisa langsung menuliskan komen di podcast kami atau langsung ke Mas Yari ya tentunya ya. Iya, siap Ibu. Nah, ini Mas Yari tentunya akan siap berbagi informasi tentang inovasi ini. Nah, sahabat inovasi, demikian perbincangan kita hari ini. Tetap terus bersemangat untuk berinovasi tentunya dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.